Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali mengupdate SKP Guru mengacu pada SKP Kepala Sekolah, memuat kinerja utama Kepala Dinas Pendidikan disertai SKP Guru dengan tugas tambahan yang tentu ini semua akan dilengkapi dengan panduan aplikasi SKP berbasis Excel untuk kepala sekolah dan juga guru sebagai wakil maupun guru sebagai wali kelas serta pejabat fungsional lainnya. Nah, tentu ini sudah saya lengkapi dengan update regulasi terbaru, yaitu dari PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Yang kedua adalah Permenekpan dan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Dan yang ketiga adalah SE Permenekpan nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Serta yang terbaru adalah SE BKN nomor 1 SE-1 Romawi 2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS tahun 2021. Saya mulai dengan bahwa SKP tahun 2021 disusun secara 2 periode. Ini terkait dengan mulai diberlakukannya PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS yang menuntut adanya kebijakan transisi dari SKP periode Januari sampai dengan Juni 2021 mengacu pada PP 46 tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS ke ketentuan pelaksanaan PP nomor 30 tahun 2019 yang harus diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Nah, tentu semua instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian khususnya di dalam implementasi PP nomor 30 tahun 2019. Nah, di sini panduan lengkap satu file aplikasi Excel yang terdiri atas 4 set SKP periode Januari sampai dengan Juni dan juga Juli sampai dengan Desember 2021 yang terdiri atas 15 set ini mudah-mudahan membantu sahabat guru hebat semuanya. Nah, di berikutnya tentu pencapaian sistem manajemen kinerja yang akan dilakukan oleh semua PNS di instansi pemerintah, maka penyusunan rencana SKP bagi pejabat fungsional diperkenalkan dengan model dasar yang memuat tahapan wajib bagi instansi yang akan atau sedang membangun sistem manajemen kinerja PNS. Nah, tentu di sistem manajemen kinerja PNS itu terdiri atas 5 tahapan, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja, dan tentunya adalah pembinaan kinerja. Dan di ketiga itu dilanjutkan dengan penilaian kinerja, tindak lanjut, dan juga sistem informasi kinerja PNS ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, keberhasilan pelaksanaan sistem manajemen kinerja PNS itu tentunya sangat bergantung tentang pada pelaksanaan rencana strategis instansi pemerintah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, terkait dengan organisasi dan tata kerja, serta uraian jabatan. Itu yang menjadi penting. Nah, oleh sebab itu, pengembangan SKP Kepala Sekolah yang tentu di sini didasarkan pada kinerja utama Kadis dan juga kinerja utama individu, maka di sini dapat saya kelompokkan ada 8 komponen SKP Kepala Sekolah, mulai dari rencana kinerja Kepala Sekolah memuat kinerja utama atasan langsung yaitu Kepala Dinas, sesuai dengan keberhasilan program jangka pendek dan sebagai target pencapaian prioritas yang ditetapkan di sekolah. Nah, yang kedua, sampai dengan ke-8, ini tentu adalah kinerja utama dari kepala sekolah. Mulai dari aspek manajerial yang pertama, yaitu terkait dengan penjabaran visi misi. Kemudian di kedua itu adalah bagaimana aspek manajerial itu dikaitkan dengan pencapaian rapor mutu sekolah. Dan di keempat ini tentu pengembangan kewirausahaan, ini yang paling penting juga, dan juga di supervisi guru dan tendek. Sampai kepada ke-6 bahwa
kinerja utama kepala sekolah itu, bagaimana mewujudkan atau terwujudnya pembelajaran inovatif dan penilaian HOTS ini menjadi yang penting. Nah, di ketujuh tentu bagaimana memuat kinerja utama kepala sekolah itu dari aspek PKB-nya, meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif ini menjadi penting. Dan di terakhir, itu adalah penting juga kepala sekolah memuat kinerja utama, yaitu berasal dari tugas penunjang kepala sekolah. Nah, di ketiga, inilah SKP guru memuat kinerja utama kepala sekolah dan kinerja utama guru. Sehingga secara urutan, maka SKP kepala sekolah diselesaikan terlebih dahulu, lengkap mengambil kinerja utama dari pimpinan atau atasan langsung, yaitu kepala dinas, baru diselesaikan SKP guru, sehingga satu kesatuan kinerja kepala sekolah yang sudah memuat kinerja kepala dinas akan diturunkan kepada guru PNS yang ada di sekolah. Nah, 9 komponen tersebut, yang pertama, memuat kinerja utama kepala sekolah disertai 3 kinerja prioritas kadis yang dijabarkan kepada semua wakil, guru, dan TU sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di kedua, itu akan mulai menjabarkan kinerja utama kepala sekolah, aspek manajerial terkait visi sekolah. Nah, di ketiga ini adalah di aspek manajerial khususnya di rapor mutu. Yang keempat itu pengembangan kewirausahaan dari tugas pokok dari kepala sekolah sampai kepada supervisi guru dan tendik. Dan kembali di keenam itu adalah di memuat kinerja utama pembelajaran inovatif dan instrumen HOTS. Lalu di ketujuh, inilah yang lebihnya di guru, maka harus memuat kinerja utama tugas pokok guru dan tugas tambahan. Baru di ke-8 itu adalah memuat aspek PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, mulai dari aspek pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dan yang ke-9 ini adalah memuat kinerja utama tugas penunjang guru ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, oleh sebab itu di sini sudah saya pandu ada 4 aplikasi yang saya sudah siapkan, yang tentunya di sini mulai dari aplikasi dengan kode 9G. 9G ini adalah, saya beri kode kenapa ada 9G-nya, karena untuk membedakan antara 9G dan 9W, 9G ini adalah aplikasi penyusunan SKP guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas atau tim pengembang kurikulum. Dan tentu dengan bedanya dengan 9W, aplikasi 9W itu adalah aplikasi penyusunan SKP guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, atau boleh juga sahabat guru hebat sebagai kepala lab, atau kepala bengkel atau ketua prodi di SMK, atau juga sahabat guru hebat sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini juga sudah saya pandu cukup lengkap di panduannya. Saya mulai dengan yang pertama dulu, itu adalah dengan kode 9G. Nah, di 9G ini seperti biasa, sahabat guru hebat nanti mengedit itu di data awal yang sudah diberi tanda kuning. Pertama, ini guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang di kuning ini, kuning saja yang diinput, yang lain tidak usah diinput juga tidak wajib. Tetapi yang penting itu adalah datanya diisi kurang lebih ada 5 atau 10 ya. 5 dari identitas diri, dan nanti ada 5 di identitas pejabat penilai. Nah, kita mulai dulu sahabat guru hebat semua, khususnya di identitas diri, nama diisi. Di sini contohnya adalah Sri Yanuarti SPD, NIK-nya. Nah, kemudian di pangkat itu silakan dipilih. Pilih dari nomor yang sudah disiapkan. Misalnya di sini pangkatnya adalah 3D. Tinggal diklik saja 3D. Nah,
di putih ini tidak usah diisi dulu. Di unit kerja silakan diisi. Lalu lanjut nanti langsung ke, kalau memilih 3D, maka jangan lupa di sini panduannya, kodenya 3D itu adalah kode nomor 8. Nanti silahkan diklik di sini 8. Maka di sini sudah kita perbaiki, sudah di kode 8 ya. Itu sudah sesuai. Artinya ini tadi pangkatnya di kode 8 sudah dipilih 3D. Nah, lalu kalau itu sudah, lanjut dengan pejabat penilainya. Ini juga sudah diisi langsung. Pangkatnya juga ada pilihan, sudah kita bantu di validasinya. Data validasinya sudah sesuai. Nah, kemudian kalau itu sudah, di atasan pejabat penilai juga sudah dibantu di sini. Silakan nanti dicek covernya, silakan dicek. Nah, sudah sesuai pangkatnya kalau memang 3D. Di formulirnya juga di sini sudah lebih rapi. Kita sudah pandu karena dia wali kelas. Jadi di sini tidak usah diganti nanti. Ini guru, terpenuhinya tugas guru sudah diisi, dipandu semua. Termasuk nanti di sini di yang kuning silahkan nanti diganti. Tambahannya wali kelas itu tadi kodenya 10 ya di sini. Ketika menginput kode 10, maka peran tugas tambahannya sebagai wali kelas itu akan muncul. Misalnya kalau kita input 11, berarti terpenuhinya tugas guru sebagai tim pengembang. Nah, kemudian di pengembangan keprofesian keberlanjutan, ini juga silakan sahabat guru hebat lakukan penginputan. Misalnya di sini kalau 4 itu adalah jumlah diklat fungsionalnya itu lebih lama, tapi kalau dia lebih pendek maka ambil di kode 6 di daftarnya. Ini ada semua di penjabaran, sudah saya pandu. Lengkap juga dengan VLOOKUP angka kreditnya juga sudah dibantu. Nah, berikutnya di publikasi di kolom pertama ini adalah pengembangan diri. Kolom kedua atau di 4 ini adalah termasuk publikasi ilmiah. Itu ada 27 pilihan. Jadi nanti silahkan diambil dari nomor 1 sampai dengan nomor 27. Ini akan ada semua lengkap sudah dengan angka kreditnya. Kalau misalnya sahabat guru hebat itu membuat 13 ini adalah karya ilmiah atau hasil karya terjemahan ya. Misalnya tadi di modul atau di 23 misalnya. Nah, itu best practice, nanti silakan dibuka supaya tulisannya terpenuhi semua atau ini sudah cukup. Nah, lalu di kolom 5, di urut 5, ini adalah di karya inovatif. Ini pilihannya ada 21, ada 1 juga. Di sini semua kategori kompleks. Misalnya kalau membuat video pembelajaran, berarti kategorinya itu ada 1 atau 2. Kalau misalnya 2 tinggal diganti 12. Itu ada kategori kompleksnya sudah masuk. Nah, berikutnya juga di unsur penunjang sudah disiapkan juga. Nanti silahkan dipilih di penjabaran. Nah, sampai ke penilaian ini juga sudah lebih rapi. Sekali lagi itu kalau pangkatnya tadi adalah sampai ke penjabaran, sasaran kinerjanya, dan di keterkaitan angka kredit juga sudah nyambung. Khususnya di nomor 7 itu adalah kinerja utama guru sebagai guru. Jadi dia di sini full karena di sini pangkatnya tadi adalah di kode pangkatnya sekali lagi di data awal nomor 8. Nomor 8 itu adalah penata tingkat 1. Nah, kalau kita kembalikan sekarang ke posisi 4B, maka dia di kode 10, tinggal di input dulu di sini 10. Dan jangan lupa di data di atas, di sini juga diganti. Datanya di sini dipilih ke 4B-nya. Nah, lalu ini sudah sesuai. Kalau guru media tadi kita linknya dari sini, dari kode. Di sini tinggal memilih pangkatnya. Nah, tentu di formulirnya coba kita cek. Nah, di sini juga sudah sesuai. Pangkatnya adalah di
penilaian kinerja gurunya, PK-nya itu sudah 29,75. Kemudian wali kelasnya nanti silahkan dikembalikan, tadi kodenya 10 ya, wali kelas itu 1,49-nya sudah sesuai. Nah yang lain-lain ini silahkan dicek kembali apa yang dilakukan oleh sahabat guru hebat. Pengembangan diri yang nomor 3, nomor 4-nya adalah publikasi ilmiah, kemudian di nomor 5 itu adalah di karya inovatif. Nah kemudian di sini sudah penilaiannya juga sudah nyambung, angka kredit juga sudah. Sampai ke sasaran, keterkaitan, ini semua juga sudah dibantu. Tentu yang penting adalah di penilaian SKP yang print. Nah di penilaian SKP print juga sudah saya perbaiki, khususnya di sahabat guru hebat nanti mengisinya itu di realisasi ya, targetnya ini sudah diinikan. Nah di realisasi silahkan diganti angkanya berapa yang sebenarnya, nilainya berapa. Ini tentu adalah tim yang membuat penilaian itu benar-benar berdasarkan pada dokumen kinerja ya. Nah misal di sini kalau dicontohkan di sini adalah targetnya 90, kemudian realisasinya 90, maka di sini hasilnya itu adalah sudah dipandu dengan nilai itu adalah baik. Kategori baik itu sudah rumusnya adalah 109. Nah misalnya kalau di sini dapatnya 100, nah tentu penilaiannya dia akan menjadi kategori sangat baik, karena sangat baik itu adalah di atas dari 110. Maka di sini sudah otomatis menjadi linknya sudah kita pandu di nilainya 120. Nah kemudian kalau di sini misalnya tadi 90 itu realisasinya juga 90. Nah tentu di hasilnya itu akan kategori baik, maka targetnya akan menjadi nilainya 109. Nah di yang kriteria sangat kurang atau kurang, di sini sengaja saya beri warna yang berbeda supaya khususnya di dalam penentuan masing-masing predikat ini itu adalah berbeda, khususnya di kalau sangat kurang itu menggunakan rumus adalah dibagi 59 ya. Hasil capaian IKI-nya itu dibagi 59 dikali 49. Itu kalau sangat kurang. Nah, sedangkan kurang itu adalah 50 ditambah 69 dikurangi 50 dibagi sesuai dengan persamaan ini, maka akan diperoleh rentang dari kurang itu adalah 50 sampai dengan 69. Nah, kebetulan di sini nilainya adalah masuk di rentang 50 sampai dengan 69. Sedangkan tadi kalau sangat kurang, maka itu rentangnya adalah dari 0 sampai dengan 49. Nah, di berikutnya juga di cukup, coba kita lihat di cukup, karena dia punya rumus yang berbeda di cukup. Nah, di cukup ini adalah rumusnya itu 70 tambah 89 dikurangi 70, itu nilai tertingginya, sampai kepada rentangnya yang paling sahabat guru hebat harus ingat itu adalah 70 sampai dengan 89. Nah sekali lagi itu nilainya ini 73, lalu di nilai pembagian tadi itu adalah 83,33, sehingga belum melebihi dari 89, maka masuk kategori cukup. Nah di terakhirnya sudah kita buat juga di formulanya di sini, di rata-rata dari keseluruhan rencana kinerjanya itu menjadi 92,98, masih kategori baik. Nah di berikutnya itu di perlakuan, di laporan itu juga sudah ini angka kreditnya juga sudah langsung sesuai, dan ini tentu menjadikan sahabat guru hebat hanya beberapa menit itu sudah bisa menyelesaikan di SKP guru ya.
Nah, di berikutnya saya akan pandu di SKP 9W. Ya. Nah, di 9W ini adalah khusus tadi sahabat guru hebat yang mendapat peran tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, di wakil kepala sekolah sama yang diinput juga sekali lagi dari pangkat. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah pangkatnya 3C. Di 3C itu kodenya adalah 3C. Kita lihat pangkatnya 7. Di 7 itu maka langsung saya coba cek di cover sudah sesuai 3C di contoh. Di formulir, nah di formulir ini tentu di sini juga sudah pilihannya tadi wakil kepala sekolah, atau boleh wakil kepala sekolah itu posisinya di nomor 4, atau kalau kepala bengkel di nomor 5. Nah ini sama kepala bengkel, terus kepala lab, kepala laboratorium itu di nomor 7 ya. Di sini tinggal ganti nomor 7. Lalu di kepala perpustakaan ini di kodenya adalah nomor 8. Nah, dan di nomor 9 itu di LSP ya, di SMK ini di nomor 9. Nah, tentu ini angkanya sudah kita berikan VLOOKUP-nya sehingga kodenya itu adalah mulai dari 4 itu wakil kepala sekolah. Maka tinggal sahabat guru hebat memilih angka 4 atau angka 5 sesuai dengan jabatan sahabat guru hebat sebagai wakil. Nah, tentu ini dimulai dari memilih kode 1 dulu kalau guru mata pelajaran. Ya. Kemudian kalau 2 guru TIK, guru BK di sini nomor 2. Nomor 3 adalah guru TIK. Itu yang penting ya. Nah, kemudian di pengembangan keprofesian berkelanjutan ini sama, sudah disiapkan, dipandu tadi poinnya. Baris pertama atau nomor 3, di nomor 3 ini adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah ada 27 pilihan, kemudian di karya inovatif ada 21 pilihan, dan terakhir itu ada di unsur penunjang. Nah, untuk di penjabaran mutu ini tentu sudah sahabat guru hebat lebih percaya tentunya bahwa ini adalah sebagai direct cascading-nya ini sebagai ini harus diperbaiki. Di sini guru sebagai wakil kepala sekolah. Nah, tentu di wakil kepala sekolah itu identik nilainya itu dengan kepala bengkel di SMK, atau dia sebagai kepala laboratorium, kepala perpustakaan, ini semuanya adalah identik di situ. Nah, sehingga yang penting juga di sasaran kinerja printnya itu sudah kita pandu. Dari yang pertama di sini ada kurang lebih penjelasan di awal tadi. Kalau dia guru itu baik tugas tambahan wali kelas maupun sebagai wakil kepala sekolah, maka di sini mengambil kinerja utama yang dititipkan dari Kadis itu ada 3 yang di kepala sekolah, lalu sampai kepada keseluruhan kinerjanya ini berjumlah 9 kinerja yang kalau di total itu ada 20 elemen dari masing-masing kinerja. Nah, tentu di keterkaitan angka kreditnya 35,29 ini juga sudah semua sama, sampai kepada di nomor 10 penilaian printnya ini juga sudah kita pandu, sehingga begitu hasil perhitungan memberikan nilai target 90, realisasinya 90, maka otomatis nilainya di sini adalah 100, maka pasti dia sudah kategori baik, dan di sini sudah akan muncul nilai 109. Begitu juga kalau sangat baik itu akan muncul nilai 120, sedangkan di sangat kurang dan cukup, maka
sahabat guru hebat dipersilahkan untuk menginput secara manual karena rentangnya itu berbeda-beda. Nah, sehingga tentu ini harapannya adalah bagaimana sahabat guru hebat lebih mudah untuk di dalam melakukan penilaian SKP periode Januari sampai dengan Juni dan dilanjutkan SKP periode Juli sampai Desember. Tentu yang menjadi tanggung jawab bersama itu adalah bagaimana pendistribusian penilaian kinerja PNS itu harus memenuhi kriteria 20% guru di populasi di sekolah itu harus memperoleh nilai di atas ekspektasi 20% ya. Kemudian di 60%-nya ini harus mendapatkan penilaian di rentang sesuai ekspektasi, yang tentu ini dibagi menjadi 3. Predikat baik, itu tadi nilainya sudah langsung 109. Predikat sangat baik itu 120. Lalu predikat cukup dan predikat kurang serta sangat kurang. Yang tentunya di sini saya pandu dengan persamaan sederhananya, bukan sederhana ini ya. 70 ditambah, ini yang cukup ya, C ini cukup. Jadi 70 ditambah 89 dikurangi 70. Ini aplikasi di Excel-nya sudah, rumusnya sudah lengkap. Lalu di sangat kurang 50 patokannya. Kemudian di sangat kurang itu patokannya tertingginya adalah di 49. Sehingga dikali 49. Nah, tentu ini adalah panduan aplikasi yang membantu sahabat guru hebat semua, khususnya guru dengan tugas tambahan sebagai wali kelas maupun guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di jenjang manapun. Ini tentunya akan sangat membantu sahabat guru hebat. Tinggal sekarang yang paling penting adalah bagaimana di penjabaran mutu yang sudah saya contohkan di sini disepakati dengan atasan langsung, khususnya kalau guru atasan langsungnya adalah kepala sekolah atasan langsungnya adalah tentu di kepala dinas. Nah, semoga bermanfaat dari contoh penjabaran mutu yang sudah saya pandu. Salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat guru hebat semuanya.